Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuat yang di depan. Yang di tengah yang gadis-gadis terutama susah nih yang jawab salam. Aku ingat ada pantun singkok dari guru kami. Daun salam daun bawang dicampur lalu ditumis. Awas hati-hati yang gadis tidak jawab salam kagak jadi bekumis. Hati-hati susah orang nak nyari cowok lagi kalau bekumis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Yang kami hormati para sesepuh kami, para alim ulama, para asatiz wa asatizah, bapak-bapak ketua RT, ketua perumahan ini, bapak ibu hadirin yang insya Allah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di suasana yang sejuk ini, di mana tadi telah diturunkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Semoga insya Allah dengan guyuran rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, acara kita pada pagi hari ini insya Allah akan menjadi acara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin. Dan juga kita doakan semoga insya Allah keluarga yang mempunyai hajat ini terkhusus untuk anak yang baru diresmikan namanya tadi Maharani. Semoga insya Allah anak ini insya Allah akan dijadikan oleh Allah anak yang salehah, anak yang insya Allah berbakti selalu kepada kedua orang tuanya, agama dan bangsanya, dan juga insya Allah diberikan zakiyun fikrinya, diberikan kepintaran dalam dirinya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu juga tak lupa kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah. Amin. Dan juga taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu hadirin yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap keluarga, pasangan suami istri tatkala baru menikah pasti berharap ingin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan. Maka oleh karena itu sebagai wujud syukur kebahagiaan dari keluarga ini di mana telah dikaruniai seorang putri, maka dengan itu berharap kepada kita bersama-sama kita untuk mendoakan semoga sekali lagi keluarga ini dan juga anak tersebut sekali lagi selalu dilindungi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Itulah kebahagiaan sebuah keluarga. Terkadang kalau kita menikah belum dikasih keturunan, walaupun bahagia kita bu pak, tapi terkadang masih ada yang kurang. Kenapa? Belum dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala momongan atau keturunan. Ketika kita dikasih keturunan, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Pak yang kehujanan agak nyingkir Pak. Balik lagi terpaksa. Dan insyaallah kalau yang tengah aman. Iya, termasuk kami di tengah aman Pak, di sini tengah-tengah masalahnya. Sound system aman ya, sound system. Iya, Pak ya mati gitu lah cerita di sini mati sound system. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saat ini barokah rahmah Allah kembali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Setiap kita sekali lagi berharap, menginginkan anak kita nanti kelak menjadi anak-anak yang baik, anak kita nanti kelak menjadi anak-anak yang soleh dan juga solehah. Akan tetapi Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berkeinginan anak kita menjadi anak yang baik, yang soleh dan solehah, perlu kita ketahui bahwasanya menjadikan anak yang soleh dan solehah itu tidak mudah. Tidak seperti kita membalikkan telapak tangan kita dengan berucap simsalabim abrakadabra. Nah, hari ini kau kulahirkan, besok kau jadi kiai, besok kau jadi guru, besok kau jadi dokter. Ngomong baik tapi tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena ketika kita menginginkan anak kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, maka itu harus ada usaha dari kita sebagai orang tuanya. Sekali lagi, harus ada usaha dari kita sebagai orang tuanya. Kalau mungkin kita kepengen anak kita nanti menjadi anak yang pintar, maka dari sekarang diajari anak itu ilmu pengetahuan. Begitu juga sebaliknya, kalau kita kepingin anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, maka ajarkan dari sekarang anak kita tentang ilmu-ilmu agama. Insya Allah, kalau kita ajarkan sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka insya Allah anak itu akan terbentuk nantinya menjadi anak-anak yang soleh. Karena sekali lagi kami katakan, ketika kita berkeinginan menjadi anak atau menjadikan anak kita anak yang baik, maka harus ada usaha dari kita sendiri. Dimulai dari kita sendiri. Bagaimana kita memberikan contoh, bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak kita. Insya Allah kalau kita maksimal dalam berusaha, dalam mengajarkan anak-anak kita, maka insya Allah kita akan memetik hasilnya nanti tatkala anak kita sudah menjelang dewasa. Anak itu akan menjadi anak yang baik. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, wa mal ladzatu illa ba'da ta'bi. Sesungguhnya kebahagiaan, kenikmatan itu didapat setelah kita berpayah-payah terlebih dahulu. Usaha dulu, insya Allah dengan usaha yang baik, usaha yang sungguh-sungguh, manjadda wajada pepatah Arab mengatakan, maka insya Allah kita akan bisa sukses, kita akan mendapatkan dari apa-apa yang kita tuju, apa-apa yang kita lakukan. Akan tetapi sekali lagi yang perlu sekali kita sama-sama ingatkan, ini semua harus kita sebagai orang tua yang memulainya dari sekarang. Kalau saat ini anak kita masih kecil, masih bayi, belum tahu apa-apa, belum bisa apa-apa, tinggal kita yang bagaimana menjadikan anak tersebut. Kalau mungkin diawali dari makan, bagaimana kita selalu berusaha mengajarkan sebelum kita makan, baca doa terlebih dahulu. Baik itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mulai diajarkan dari sekarang. Walaupun mungkin sepertinya dia tidak tahu, tapi ketahuilah, anak yang kecil, anak yang baru lahir itu memorinya subhanallah tajam. Memorinya lengkap, bukan main Pak. Jadi jangan cubo-cubo anak yang baru lahir ke emak-emaknya ngomong sembarangan baik. Oh nak kau ni mak mano ni kau ni bak kau tu dulu main, makanya kau jadi cair ni. Jangan Bu, hati-hati ni Kenapa? Karena memori anak itu nanti pasti akan terekam. Jangan heran nanti ketika besar kakek anak itu ngomongnya macam-macam dengan orang tuanya. Kenapa? Karena dari kecilnya orang tuanya tidak bisa menjaga lisannya. Maka oleh karena itu sekali lagi usaha kita, perbuatan kita harus kita mulai dari sekarang. Apalagi tentunya yang paling besar kita berharap kalau bisa anak kita kakek menjadi anak yang soleh, bukan cuma pintar dunia. Karena kalau kita anak kita pintar baik Pak, Bu, tidak dibekali dengan agama, maka bahaya Bu. Pak, banyak wong pintar sekarang ngotai wong. Iya, banyak wong pintar ngotai wong. Kenapa? Ya karena dia pintar tadi, tapi dia tidak dibekali dengan agama, dia tidak takut dengan apa yang ia lakukan pada saat itu. Dia tidak takut bahwasanya apa yang dia lakukan itu nanti akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak takut. Kenapa? Karena dirinya belum dibekali dengan Islam, dirinya belum dibekali dengan agama. Tapi kalau dirinya sudah dibekali dengan agama dimulai dari kecil sampai dewasa, insya Allah
ketika anak ini atau ketika kita yang dewasa saat ini melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka kita akan terbersit dalam diri kita, ya Allah, ketika aku melakukan kemaksiatan ini pasti aku akan mendapatkan siksaan dari apa yang aku lakukan. Ketika aku melakukan menzalimi orang lain, pasti aku akan diberikan sesuatu yang tidak enak bagiku. Ini pasti, karena dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Setiap kebaikan walaupun dia kecil sebesar biji zarrah, yakinlah kebaikan itu tadi akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita hanya menyingkirkan duri di jalan, walaupun mungkin kita hanya mengeluarkan sampah dari selokan saat hujan, hanya sepele, tapi yakinlah sampah yang kita angkat dalam selokan karena kita takut banjir, itu akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kecil memang kita lihatnya, tapi subhanallah nanti di hadapan Allah bisa memberikan kebahagiaan buat kita. Begitu juga sebaliknya, ketika kita melakukan keburukan, kita sembunyikan rapat-rapat keburukan itu, caknya uang dakati yang lihat kita. Biasa baik ketika kita melakukan keburukan, hati-hati. Jangan kita santai-santai baik. Kenapa? Karena kita ini selalu dikawal oleh malaikat Allah. Allah memasang 2 kamera yang ada di dalam, sebelah kanan dan kiri kita. Malaikat Raqib sebelah kanan kita dan malaikat Atid di sebelah kiri kita. Selalu memantau kegiatan kita, mengawasi kita. Kalau kita baik yang kita lakukan, insya Allah malaikat Raqib mencatat kebaikan itu. Sebaliknya keburukan yang kita lakukan, malaikat Atid yang di sebelah kiri kita pasti akan mencatat. Walaupun kita merasa tak ada yang melihat kita melakukan keburukan itu, hati-hati. Hati-hati, karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Dan laporan malaikat ini subhanallah amat sangat pahit kalau waktu masuk kita kuat. Jadi jangan main-main dengan keburukan, jangan main-main dengan kemungkaran. Walaupun kecil, mari kita jauhi sejauh-jauhnya. Kita jauhi sejauh-jauhnya. Ini bisa terbentuk kalau kita menanamkan agama dalam diri kita, menanamkan agama dalam anak-anak kita. Kenapa? Karena sudah agama kita tanamkan, maka insya Allah akan timbul dalam diri kita rasa muraqabatullah, rasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap gerak-gerik kita merasa selalu dilihat oleh Allah. Makanya kalau kita merasa gerak-gerik kita dilihat oleh Allah, kita tidak baca macam-macam, tidak baca sembarangan. Kita ngajari anak, ngomong sama anak bagus-bagus. Jangan kaget maaf karena kekurangan anak kita, atau mungkin karena sesuatu yang mungkin menganggap kita tidak senang dengan anak kita, keluar dari kita yang tidak bagus. Jangan. Kenapa? Hati-hati, Allah melihat. Sekali lagi, Allah melihat apa yang kita lakukan. Maka selalu jaga diri kita, jaga keluarga kita, jangan sampai kita terjerumus melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada putranya, "Ya bunayya, aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur." Nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya, "Wahai anakku, jikalau engkau kepengen hidupmu selamat, hidupmu bahagia, bahagia dunia, bahagia di akhirat." Di ayat sebelumnya dikatakan la tusyrik billah. Yang pertama, jangan engkau mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling utama. Jangan sekutukan Allah. Yakini Allah Tuhan kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi kita, utusan Allah untuk kita jadikan suri tauladan buat kita. Suri tauladan untuk kita mendidik anak kita. Siapa yang kita contoh? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan mencontoh yang lain. Karena kalau kita mencontoh manusia yang lain, terkadang banyaklah susahnya. Banyaklah sudah pula kena nyontoh artis, Pak. Artis sekarang anak-anaknya kan subhanallah, kalau ditanya minta HP, beli HP, minta mobil, beli mobil. Kalau anak kita nanti contoh dengan artis, repot kita, Pak. Apalagi maaf, kita orang tua pegawainya pas-pasan,
Akhirnya ketika anak banyak minta, mulai itu keluar sesuatu yang tidak baik. Maka oleh karena itu yang paling baik yang kita jadikan contoh panutan ialah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul itu uswatun hasanah, contoh suri tauladan buat kita dalam hal apapun, dalam hal berumah tangga, dalam hal bermuamalah dengan masyarakat, semuanya dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita yakin beriman kepada Allah, meyakini Allah Tuhan kita, yang kedua yang harus kita jaga apa? Ya bunayya aqimis shalah. Aqimis shalah. Karena keimanan kepada Allah, keyakinan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu belum cukup kalau hanya cuma lewat lisan saja. Harus dipraktekkan. Mana cara prakteknya? Dibuktikan dengan sholat kita. Itu buktinya, Pak. Jadi kalau kita ngakunya wong beriman, ngakunya wong Islam, mengikuti umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngakunya, tapi ketika dilihat kesehariannya, sholat 5 waktunya masih galak ketinggalan. Enak kalau ketinggalan masih digawe ke, ya tak? Ini terkadang lupa, ya tak? Enak kalau lupa sekali tak apa-apa, masih ada maklum Allah. Ini terkadang disengaja, Pak, yang susah. Iya, yang disengaja ini yang bahaya. Nah, maka oleh karena itu melalui hari ini, di mana rahmat Allah ini diturunkan, kita sama-sama melihat diri kita. Kita sama-sama sekali lagi melihat diri kita. Kalau mungkin selama ini sholat kita masih jauh, sholat kita masih galak bolong-bolong, yuk Pak Bu, kita sama-sama memperbaiki. Kita sama-sama memperbaiki. Karena sholat inilah wasilah kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, sholat inilah wasilah buat kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Karena kalau kita tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan, maka subhanallah, na'udzubillah, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kita pandai bersyukur akan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bersyukur di sini dalam artian mempergunakan nikmat Allah untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk yang lain, untuk poya-poya yang tidak ada nilai ibadahnya. Jadi untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memberikan nafkah kepada keluarga itu memang kewajiban. Insya Allah dengan kita ikhlas memberikan nafkah kepada istri kita, maka insya Allah nafkah itu, rezeki itu akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah. Sebaliknya, jikalau kita tidak bisa mempergunakan nikmat Allah, Allah mengingatkan, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amat sangat pedih. Na'udzubillah. Ini Allah sudah mengingatkan kita. Hati-hati manusia. Terkadang kita ini manusia, kalau banyak diberikan kenikmatan dunia, galak lupa akan Allah Subhanahu wa ta'ala, lupa akan siapa yang memberikan nikmat kepada kita. Maka oleh karena itu sekali lagi, dengan sholat inilah wasilah kita, cara kita membuktikan bahwasanya memang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Aqimis shalah. Yang kedua apa? Wa'mur bil ma'ruf, mengajarkan kepada anak-anak kita sesuatu yang baik. Tingkah laku yang baik kita ajarkan kepada anak-anak kita, akhlaknya, akhlakul karimah, baik itu kepada orang tua, kepada orang-orang tetangga, mungkin kanan kirinya, dijaga, diajarkan kepada anak-anak kita. Karena sekarang Bapak Ibu, kalau kita tidak memperhatikan anak kita, apalagi anak kita besarnya dengan HP, bahaya. Besarnya dengan HP, baik. Lagi nangis dikit, supal HP. Nangis dikit, supal HP. Kakek emaknya mah itu juga, kalau emaknya kakek maaf, kalau lah tua nangis, emak ini main HP mama tuh nah, gak usah minta macam-macam. Nah lah bahaya pula. Kenapa? Karena dari kecilnya sudah dicontoh sama itu kan. Anak nangis kasih HP, anak nangis kasih HP. Kakek kita takut juga, Pak, ketika kita tua, kakek maaf, ada kekurangan yang sudah ada pada diri kita.
Kita susah saat kita ngomong sama anak, nah tolong nak ambil ke, sudah mah ada macam-macamnya main HP belum nonton ini nah, ada ini nah. TikTokan dulu, nah lah TikTokan dulu, bahayanya ada, jangan. Maka oleh karena itu diajarkan dari sekarang. Karena bahayanya HP itu memang ada manfaatnya, tapi banyak juga mudaratnya. Tapi kalau HP itu kita bisa gunakan, apalagi sekarang ini ya, namanya sekolah daring ini, dapat caidah, wong tua harus belajar dadakan ya. Iya, kalau dapat belajar dan naik anaknya. Kenapa? Karena daring ini tadi butuh HP tadi. Jadi sekali lagi teknologi perlu kita pelajari, tapi jangan sampai karena teknologi kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa akan kodrat dari kita sendiri bahwasanya kita diciptakan oleh Allah untuk selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan oleh Allah, diciptakan istri, keluarga, anak agar kita ini menjadi lebih baik, lebih baik. Maka oleh karena itu selalu ingatkan, selalu ingatkan. Makanya dalam Al-Qur'an kita selalu diingatkan wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling ingat menasihat, saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati. Istri mengingatkan suaminya kalau suaminya lupa. Begitu juga sebaliknya, suami mengingatkan istrinya kalau mungkin lupa. Wong tua bisa jadi diingatkan anaknya mungkin karena kelupaan orang tuanya mungkin dalam hal ibadah. Itu juga sebaliknya. Jadi harus selalu sama-sama. Jangan kaget kita merasa hebat, kita ini merasa tua, enak kau ni diam-diam bayar. Bacalah bapak kagak nak sholat tapi tidak. Kau tu masih bau kencur kata. Tidak galak sholat biasa, anak yang nasihat anaknya itu benar, Pak. Yang namanya nasihat itu kan Pak sesuatu yang baik. Jangan kita lihat siapa yang ngomong. Dalam pepatah Arab dikatakan unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihat apa yang dikatakan, tapi jangan kau lihat siapa yang mengatakan. Jadi kita lihat kata-katanya. Kalau Bapak mungkin melihat yang ngomong ketika dipanggil Ustaz Darsono, siapa nih yang Ustaz Darsono itu? Lihat dia punya sini, tahu-tahunya gemuk pendek, kata ambahan katanya. Mungkin Bapak balik kalau melihat itunya. Nah, tapi kalau kita sama-sama untuk kita memperbaiki diri kita, insya Allah dalam hari ini kita sama-sama mengingatkan agar diri kita ini menjadi lebih baik, keluarga-keluarga kita menjadi lebih baik dan lebih baik. Tadi kami katakan dia. Yang kedua, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Yang terakhir wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah. Setiap orang tua sekali lagi pasti berharap menjadikan anaknya itu anak yang baik, yang soleh dan soleha. Tapi ketahuilah dalam kita, usaha kita menginginkan anak kita menjadi anak yang soleh, pasti ada saja kerikil-kerikil kecil yang kita akan hadapi. Pasti ada saja ujian-ujian yang mungkin tidak mengenakkan buat kita sebagai orang tua. Tapi yakinlah, seburuk apapun anak kita, sekurang apapun anak kita, itulah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ikhlas dalam kita mendidik anak kita, ikhlas dalam mengajarkan anak kita, maka insyaallah anak ini pasti akan berubah. Anak ini akan pasti menjadi lebih baik lagi. Karena segala sesuatu itu bukan kita Pak yang menjadikan seseorang baik atau buruk, tapi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, ketahuilah aku tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi aku memberikan hidayah kepada orang-orang yang aku kehendaki. Jadi segala sesuatu itu hak Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang tua bagaimana kita berusaha mendidik anak kita, mengajarkan anak kita sesuatu yang baik. Kalau toh mungkin dalam perjalanannya nanti kita mengajarkan anak kita yang baik, atau masih menyimpang, itu sudah ketentuan dari Allah, ujian buat kita sebagai orang tua. Harus sabar, usaha dan munajat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan demikian anak kita akan dijadikan anak yang soleh dan soleha insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja sedikit tausiah yang dapat kami sampaikan karena hari hujan lagi. Yakin ibu-ibu ada tenang pula. Memang dingin suasana Bu cuaca dingin, enak lemak. Cuman hati ibunya yang panas. Lamunya Ustaz ini. Lamunya Ustaz. Apalagi tuan rumah. Wahai Ustaz cepat hujanan, hasil aku hujanan galau nih. Demikian, kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada dari kata-kata yang salah, tolong Bapak Ibu jangan disampaikan sama Bapak polisi. Bahaya Pak, gara-gara salah omong tangkap bohong aku. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga keluarga ini terkhusus anak yang baru saja diresmikan namanya sekali lagi dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, dan anaknya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala zuriat anak yang saleh dan salehah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والصحة والسلامة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء والأمراض والفتن ما لا يكشف غيره. ربنا أوزئنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأدخلنا في عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الناجحين. ربنا هب لنا من المجتهدين. ربنا هب لنا من الزكيين. ربنا هب لنا من القويين. ربنا هب لنا من الصابرين. اللهم عافنا في بدننا. اللهم عافنا في سمعنا. اللهم عافنا في بصرنا. اللهم عافنا في قلوبنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا الله. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا تفرقا مباركا معصوما. ربنا تقبل دعاء تقبل حاجاتنا يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekarang Al-Fakir mohon maaf jika ada kekhilafan, kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.